Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan para mahasiswa Universitas Nusa Putra, baik untuk prodi PGSD, prodi hukum maupun prodi teknik informasi, ya, informatika. Baiklah, kita ketemu lagi di sesi ke-10. Ya, kita akan mempelajari di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ya, judulnya atau tema materi pada sesi ke-10 ini adalah dinamika, esensi, dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu materi di sesi ke-10. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan ya dari dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat ini, diharapkan Anda semua bisa menjelaskan kembali dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat kita pahami dulu dari masa ke masa. Yang pertama, masa pemerintahan presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Di sana Pancasila adalah sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Groundslave yang kemarin sudah dijelaskan pada sesi ke-9 atau ke-8 atau ke-7 gitu. Kemudian gagasan tersebut ya, bersifat teoritis yang berisi tentang perenungan filosofi Soekarno atas rencana negara Indonesia merdeka. Yaitu sistemnya seperti itu. Ya. Kemudian pada masa pemerintahan setelah Soekarno, ya ini pemerintahan Soeharto. Kedudukan Pancasila di masa Soeharto itu sebagai filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Apa itu? Yakni melalui sistem penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, untuk memahami Pancasila, maka dikembangkanlah berbagai diklat ataupun penataran-penataran P4. Untuk mahasiswa baru saja, untuk S1 itu harus diberikan diklat P4 atau penataran P4 pola 100 jam, sekitar 2 minggu untuk diberikan penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, sehingga betul-betul Pancasila dijadikan dasar negara dan dipahami isi dan butir Pancasila itu seperti apa. Itu pada masa Presiden Soeharto. Kemudian berikutnya bergeser di era reformasi. Ya. Pancasila itu tidak terdengar suaranya. Ya. Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademis. Ya. Salah satunya adalah dari pidato B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni 2011 yang menyatakan Pancasila sekarang tenggelam dan kalah dengan keramaian demokrasi dan kebebasan berpolitik. Jadi nyaris Pancasila itu tidak didengungkan kembali ya, saat itu. Yang lebih ramai adalah bagaimana demokrasi, bagaimana kebebasan berpolitik ya, sehingga muncul istilah reformasi saat itu. Nah, kemudian kita pelajari dulu tentang esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya. Diharapkan Anda semua dari hal ini bisa menjelaskan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, di sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia yakin bahwa Tuhan merupakan prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk, termasuk warga negara dan kesadaran otonom yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, kebebasan tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Jadi itulah esensi dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi diharapkan kebebasan manusia bertindak ini, berlaku ini, berperilaku ini, ujungnya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Itu pemahaman. Dari sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Manusia itu adalah monopluralis, ya. Monopluralis ya. Manusia itu terdiri dari 3 monodualis. Ya. Yakni pertama susunan kuadrat. Jadi manusia itu ada jiwanya, ada raganya. Ya, itu susunan kuadrat. Kemudian ada sifat kuadrat, ya, atau makhluk hidup. Manusia itu adalah merupakan makhluk individu dan juga makhluk sosial. Secara individu adalah makhluk berdiri yang memiliki kebutuhan, dan makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah kedudukan kuadrat.
yakni makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Itu kaitan dengan sila kedua. Kemudian monodualis artinya manusia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Itu monodualisnya. Dari sila ketiga, sila persatuan Indonesia, muncul di sini ada satu pemahaman atau satu makna bahwa rasa kebangsaan manusia Indonesia diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 bagian menurut Daud Yusuf, yang Menteri Pendidikan saat itu. Pertama, tanah air real adalah bumi tempat manusia Indonesia dilahirkan dan dibesarkan. Yang kedua adalah tanah air formal, adalah negara bangsa yang memiliki aturan hukum untuk warga negaranya. Yang ketiga adalah tanah air mental, adalah imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Sila keempat, saya lanjutkan dulu di sila keempat. Keputusan yang diambil manusia Indonesia menekankan pada semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan pendapat mayoritas tanpa peduli terhadap minoritas. Jadi ada musyawarah di situ. Sila keempat adalah cerminan dari musyawarah. Dan sila kelima yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dibagi menjadi 3 aspek menurut Notonegoro, yakni pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan yang kedua adalah keadilan legal, adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertahan. Yang ketiga adalah keadilan komunitatif, adalah keadilan antara sesama warga negara. Itulah pemahaman ataupun kaitan materi dari sesi ke-10 ini. Untuk selanjutnya silakan pelajari lebih lanjut dan silakan dikerjakan soal tugas yang ada di endingnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.